on Me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para penonton dan pendengar setia podcast kami dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Murhama, tentunya di waktu yang sama dalam podcast Kampus on Me. Diskusi seru, berita kampus, dan inspirasi buat kamu yang aktif. Nah, tayangan kali ini akan sangat cocok untuk kalian, para mahasiswa yang sedang berada di arus perkuliahan maupun siswa-siswi yang sedang menunggu gelar mahasiswanya. Karena pada setiap episodenya akan selalu ada tayangan menarik terkait perkuliahan yang akan membangun motivasi kalian untuk semangat berkuliah. Nah, bincang-bincang kali ini kita akan ditemani langsung oleh dua mahasiswa aktif dari Universitas Maliku Saleh. Mereka ini akan membagikan pengalaman luar biasa mereka pada saat mengikuti program Student Mobility di Malaysia. Selamat bergabung Miss Baul Munir dan Ella Nabila. Ya, Kak. Gimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah baik. Kan ini nggak afdol ya rasanya kalau teman-teman kita nih nggak tahu siapa sih bintang tamu kita hari ini. Boleh dong perkenalannya dulu dari Kak Ella deh. Ladies first ya bang, nggak masalah ya. Baik, perkenalkan, nama saya Ella Nabila. Nah, saya ini berasal dari kota Luxmawi. Sekarang saya kuliah di Universitas Maliku Saleh, tepatnya di jurusan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, saat ini saya masih semester 6. Oh, seperti itu. Nah, kalau Bang Misbah sendiri gimana? Ya, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Miss Baul Munir. Saya berasal dari Pulau Belangara, Aceh Utara. Saya juga berasal dari prodi yang sama, yaitu Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oh, jadi kalian ini dari universitas yang sama, fakultas yang sama, atau bahkan kalian juga dari kelas yang sama ini? Iya sih, kami Ya. dari semester 1, satu kelas. Sampai semester 6 di kelas yang sama, seperti Iya. itu ya? Wah, luar biasa. Nah, karena kalian satu semester yang sama, jadi sering lah sharing-sharing, bahkan sampai ikut program yang sama ya? Iya. Oh ya, ini kan dari Pendidikan Bahasa Indonesia ya. Dengar-dengar di situ ada apa ya, itu acara tahunan ya, pesta apa namanya, pesta sastra. Pesta sastra, Kak. Oh, pesta sastra itu diadakan setahun sekali kan ya? Iya, Kak. Itu memang acara identitas kami memang di Pesta Sastra. Karena di jurusan kami ini dikenalnya kalau di kampus Unimal itu, oh anak pendidikan bahasa Indonesia, oh anak sastra, oh acara tahunan kalian itu Pesta Sastra. Dan sekarang Pesta Sastra ini sudah berada di kelima nih, Pesta Sastra kelima, dan tahun ini insya Allah akan diadakan Pesta Sastra keenam. Wah, tahun ini akan ada lagi nih. Kapan nih bang? Boleh nggak di-spill tanggalnya gitu? Belum Ya, ada? untuk tanggalnya belum dipastikan karena nanti kesepakatan dari teman-teman itu angkatan kan. Ya. Jadi kemungkinan besar ada di tahun ini. Ya. Tahun lalu kan sekitar bulan 6 lah kayaknya ya? Iya, iya, Kak. Ini udah bulan 6 belum ada tanggalnya nih bang. Nah, Kepo nih, aduh. ditunggu aja lah kejutannya, Kak. Oke. Yang pastinya ada. Iya. Karena acara tahunan harus ada ya. Ini sangat menarik loh, pesta sastra. Iya. Ada apa Teater. sih? Ya, teater. Itu saya suka loh, teater itu. Sering nonton juga setiap tahunnya. Di Cunda ya kan? Di Cunda. Di GOR ya. Iya, di GOR. Ya maaf, jadi GOR. Saya lupa lagi. Nah, itu kan pesta sastra. Itu kan siapa sih penanggung jawabnya, maaf? Itu penanggung jawabnya nanti ada dari dosen. Ya. Dari dosen juga ada dan juga dari himpunan. Oh, himpunan. Himpunan Iya. kalian apa sih? Himpunan kami namanya Himasha, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Wah. Jadi kalian itu dari himpunan. Iya. Itu yang mengadakan acaranya dari tahun-tahun sebelumnya itu himpunan yang mengkoordinir semua itu. Iya, yang mengatur semua itu himpunan. Dan ide-idenya nanti ada dari dosen dan juga dari teman-teman yang memang sudah berkecimpung di dalam seni ya. Iya. Dari SMA mungkin teman-teman banyak nih yang memang memilih untuk melanjutkan jurusan sastra ini untuk melatih kembali ya. Ya, itu Kak. Acara seninya lah ya. Iya, karena di situ nanti ada dipamerkan teater, monolog, baca puisi dan juga film-film terbaik kami yang syuting, Iya. kami jadi artis, pokoknya semua lah kami. Nanti kami buat lomba di situ siapa film terbaik ya kan. Boleh lah Kak nanti dikunjungi YouTube kami, nama YouTube kami Oh, ada Himasha YouTube-nya. PBI Unimal.
Ya, nanti kalian itu jangan lupa klik link di bawah ya. Nanti kita sertakan link di bawah. Klik apa tadi, YouTube apa Bang? Himasha PBI Unima. Nah, jangan lupa berkunjung ya. Kita akan melihat tayangan-tayangan menarik terkait apa tadi Bang? Teater, monolog, apalagi? Film. Oh, film. Semuanya ada di YouTube itu. Ada. Profil Wah. jurusan kami juga ada, prodi kami Ada di situ semua ya. ada. Nah, jadi kalian nanti jangan lupa berkunjung untuk melihat-lihat terkait seputar Himasta. Nah, itu kan Bang dari Himasta ya. Kalian Ya. ikut ini karena kalian dari himpunan apa maksudnya program ini gitu. Kalian ikutnya karena kalian dari himpunan gitu. Program Student Mobility-nya. Oh, program itu Bukan. ya. Bukan dari himpunan sih, karena memang terbuka untuk seluruh angkatan. Nah, jadi Angkatan. ya seluruh angkatan. Kemarin itu tidak semua angkatan juga, tapi ada terbuka 2 angkatan, yaitu angkatan 2020 dan juga angkatan 2021. Kalau angkatan 2022 orang itu masih semester 2, tidak dibolehkan. Oh, syaratnya Cuma semester 2 angkatan. semester 4 dan 6 seperti Iya. itu. Oh. Jadi kalian itu ikut program ini di semester 4 ya waktu itu. Ya, kami 4. Nah, kok bisa sih kalian tiba-tiba kok terlibat gitu dalam program tersebut? Suka atau tertarik atau gimana? Atau disuruh gitu? Kalian aja lah yang diutus gitu, enggak? Gimana sih? Kayak nih, Oh. dari tadi diem aja nih. Oke, baik. Berarti waktu itu kami semester 4 ya kan? Iya. Kami semester 4 itu ada apa namanya, pemberitahuan bahwasanya ada program ke Malaysia gitu kan. Jarang-jarang nih ada program ke luar negeri. Nah, pada saat itu saya sendiri belum terlalu tertarik namanya untuk ikut itu, karena kan kita cewek ya kan, habis itu ke luar negeri gitu kan, kayak di Indonesia aja mungkin belum diizinin sama orang tua gitu kan. Jadi hampir penutupan tuh pendaftarannya, disupport lah sama kawan-kawan, sama dosen, katanya ini peluang loh gitu katanya kan. Ya udah, saya persyaratan itu kan ada diminta paspor. Nah, jadi buat paspor dulu. Setelah pembuatan paspor, nah barulah daftar dan alhamdulillah lewat gitu dan bisa berangkat ke Malaysia. Wah, luar biasa ya itu. Jadi kakak mepet-mepet gitu ya ngurusnya. Iya sih. Itu hikmah dari kemepet-mepetan ya. Nah, Bang Ri mepet juga nggak ngurusnya? Ya, tentu sama juga dengan cerita kawan saya itu Ella. Sama sih, karena memang program ini berbeda dengan program-program yang lain. Karena saya lihat pada saat itu ada dibuka, kalau tidak salah ada 4 program. Yang pertama ada PMM ya. PMM banyak sekali yang daftar pada saat itu karena memang sudah PMM 3 ya, PMM 3 kalau nggak salah. Dan ada dibuka kampus mengajar, ada dibuka magang, dan juga ada dibuka yang di ISB. Nah, di ISB itu pertukaran mahasiswa internasional, tetapi orang ini tahun ini dibuat di Belanda. Kalau kami ini memang pertukaran mahasiswa, tetapi di dalam itu juga melibatkan kampus mengajar. Nah, di situ kami tidak hanya melakukan perkuliahan di Malaysia, tetapi juga mengajar di sana. Nah, karena memang saya lihat ini perdana ya dari Universitas Maliku Saleh membuka program ini, dan mungkin tahun ini akan dibuat juga yang kedua tentunya. Nah, mungkin sangat keren sih menurut saya, makanya saya ikut di sini, karena satu kita ikut program, 2 ya, yang ada di dalam situ kan jarang-jarang ada satu program 2 kegiatan di dalam. Luar biasa. Nah, itulah yang membuat saya pengen ikut ya. Oh, tadi kan abang cerita ada IISMA ya? IISMI. Iya, ISMA. IISMA itu program untuk luar negeri juga. Iya. Itu kan sama kayak program abang tadi, luar negeri internasional kan? Iya, Apalagi ke Malaysia. internasional. Tetapi itu kan memang tiap tahun ada. Kalau ini kan memang perdananya di tahun 2023. Oh, ini perdana banget. Itu Iya. abang angkatan pertama ya ikutnya? Iya, kami ada berdua. Angkatan pertama. Oh, jadi IISMI itu tadi ke Belanda? ISMA kan. Oh, ISMA, maaf ya. Itu ke Belanda? Iya, ke Belanda, dan tiap tahun itu berganti. Mungkin tahun depan di Prancis atau di Italia, itu berbeda-beda lah. Seperti itu. Karena memang program internasional lah. Kenapa kalian berdua tidak tertarik untuk ke Belanda pada saat itu? Ya, kalau itu kan syaratnya memang susah, Kak. Kenapa susah? Susah banget ya. Apa sih? Bukan Spill dong, ini sebenarnya kepo. sebenarnya bukan susah. Jadi? Cuman kita sepertinya belum siap.
Mungkin bahasa Inggris tentunya ya, belum Kalau- menguasai 100% ya. Kalau Malaysia tuh bahasa Melayu mungkin karena sering nonton Upin Ipin. Oh, Upin-Ipin. Jadi belajar untuk ke Malaysia itu karena nonton Upin-Ipin aja. Ya, bahasa Yakin. Melayu kan. Iya. Nah, betul gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalian berapa lama sih ikut program inti itu ya? Program kampus mengajar tadi. Iya, student mobility Oh ya ya, kan. student mobility. Kami ikut itu dari bulan Oktober ya sampai Desember akhir tanggal 31 sih. Berarti itu nggak full satu semester dong. Itu cuman 3 bulan ya, November ya. Oktober. Oktober, November, Desember, 3 bulan dong. Nggak full 1 semester. Iya, sebenarnya program ini tuh programnya 1 semester, hanya saja mungkin keterlambatan keluar visa ya kita kemarin Iya. tuh. Jadi berangkatnya tuh Oktober karena baru keluar visanya. Pas keluar visa kami langsung berangkat gitu ke sana, ke Wah. Malaysia. Jadi kalian 1 bulan itu bisa lah untuk santai-santai dulu ya. Orang lain udah kuliah, kalian masih jalan-jalan ya gitu. Wah. Apalagi nanti ikut programnya jalan-jalan ke luar negeri lagi. Ya sebenarnya Kak itu 6 bulan sih sebenarnya. 6 Yang bulan? 6 bulan di pendaftaran pas kami daftar pada saat itu Bapak Azhari WR1 Unimat itu menjelaskan bahwa program ini paling cepat 4 bulan, paling lama itu 6 bulan, bahkan lebih katanya. Nah jadi di saat kami sudah mendaftar dan visanya lama keluar, di situ dan di sana jelaskan di inti di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, di sana dijelaskan yang bahwasannya kenapa visa kami telat keluar, karena memang tiap tahun itu mahasiswa yang kuliah ke Malaysia itu dari berbagai luar negeri itu banyak. Dari Indonesia sendiri itu ada 12.000 yang mendaftar, makanya Untuk ikut program pertama ini. bukan untuk yang ini yang kuliah. Oh. Untuk Belum mendapatkan visa gitu. Oh, untuk visa saja. Visa pelajar nih. Oh. Nah itu makanya agak lama prosesnya, belum lagi yang ikut program-program lain seperti kan ada juga program yang ke Malaysia itu ada KKN. Nah, itu yang membuat lambat visanya Iya, keluar ya. rame Kak yang daftar. Nah, jadi kalian kan di Malaysia nih pasti ada tantangan tersendiri nih, apalagi di negara orang. Kok bisa sih kalian yakin untuk ke Malaysia dengan tantangan-tantangan yang luar biasa pasti akan didapati? Ini gimana sih? Coba dong ceritain tantangan yang terberat gitu yang dialami di Malaysia. Dari abang deh dulu. Oh bisa. Ya tentunya kalau tantangan terberat itu yang pertama memang bahasa. Saya agak terkejut juga di sana pas pertama sampai ke sana. Ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Saya pas di Aceh sini membayangkan yang mana orang Melayu itu bahasa utamanya tetap bahasa Melayu kan. Tapi sampainya saya di sana ternyata orang itu menggunakan bahasa utama bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris orang itu. Bahasa Melayu itu bahasa kedua. Oh. Ya, bahasa kota lah di sana istilahnya bahasa Melayu. Kayak kita di sini bahasa Indonesia. Kan ada bahasa ibu juga bahasa Aceh. Ya. Tapi orang itu bahasa utamanya bahasa Inggris, bahasa keduanya bahasa Melayu, dan yang ketiganya bahasa ibunya. Oh. Nah, mungkin di bahasa yang pertama dan yang kedua mungkin makanan yang belum sesuai ya kan. Di sana saya lihat agak manis makanannya dan saya orang Aceh belum terbiasa Di sini makan manis itu. Kita suka makannya pedas gitu Iya. ya. Asin-asin. Itu sih. Itu kalau dari Mbak Ella sendiri gimana nih tantangannya? Jadi kalau untuk saya sendiri tuh tantangannya mungkin karena saya ini ditempatkan di Sanggar Hulu Kelang. Nah, kalau kami tuh kan tadi kan ada kata Misbah, kami mengajar juga di sana. Nah, jadi saya ditempatkan di Sanggar Hulu Kelang, sedangkan Misbah di Sanggar Kubu Gajah. Kubu Gajah kan. Jadi kami walaupun satu program tapi tempatnya tuh berbeda-beda letaknya tuh dan lumayan jauh lah ya kan. Nah, tantangan menurut saya kan, jadi letak sanggar ini di kedai dan itu lantai 3 kalau tidak salah saya. Nah, itu kan saya sendirian di situ. Jadi gimana seorang cewek di sini kita kan jalan-jalan sama kawan. Nah, tadi kan Kak Ella sempat singgung nih kalau ditempatkan di tempat-tempat yang berbeda. Kak Ella di Hulu Kelang. Iya, di Hulu Kelang. Abang tadi di Kubu Gajah ya, Bang ya? Iya. Itu kalian gimana sih rasanya ditempatkan di luar negeri di tempat yang berbeda-beda gitu, apalagi sendiri nih. Gimana nih Kak Ella? Rasanya tuh waktu
saya dijemput kita sore ya kan. Iya. Saya tuh pertama kan kami di inti tuh hari pertama sampai landing kami itu disambut oleh pihak inti dan dibawakan ke kampus inti gitu, ada hostel ya namanya, penginapan gitu. Jadi kami tinggal di situ nginap 1 malam. Besoknya kami cek kesehatan. Lepas cek kesehatan kami dibawa ke KBRI. Ke SIKL maaf. Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Nah, di SIKL itu barulah kami pisah. Nah, jadi saya dibawa ke Hulu Kelang, pokoknya kami dipisah-pisahkan di situ. Nah, pas sampai ke Sanggar, itu diberhentikan mobil sama pengurusnya kan. Dibilang udah sampai Bu Ella gitu kan. Saya lihat kan, saya udah pasrah gitu kan. Iya, sanggarnya di atas gitu. Saya tengok kan, lihat ke atas kan. Saya lihat, ya udah ayo katanya. Ya udah saya naik situ. Dan malam itu saya nginap di situ, rasanya tuh nggak ada ketakutan apa-apa karena saya kira tuh di Malaysia tidak ada hantu. Jadi yang ada kuntinya cuma di Indonesia seperti itu, pocong. Jadi 1 minggu sebelum balik lagi ke Indonesia, jadi bicara-bicara sama guru di situ kan. Barulah dibilang ternyata ada juga di Malaysia. Saya kira tidak ada. Baru jiwa-jiwa ketakutannya keluar. Jadi ketakutan yang kakak takuti itu bukan orang pencuri atau segala macam, tapi hantu. Ya kalau ada sih waktu siang kan, ditelepon sama ibu di situ, ibu guru di situ. Bu Ella nanti ada orang gitu, tukang mau benerin pintu gini. Saya takut juga karena sendiri wanita di atas ya kan. Ya saya telepon orang ini, kan ada kawan saya kan 5, saya telepon mereka. Jadi nanti kalau ada apa-apa mereka tahu gitu. Nah seperti itu. Nah kalau abang sendiri gimana nih? 3 bulan ditempatkan di tempat yang berbeda sendiri di negara orang. Ya kalau saya kan memang sendiri ya. Kalau Ella datang kawan 1 bulan setelah kami berada di sana. Ella datang kawan. Saya sampai pulang nggak datang kawan. Jadi saya sendiri di sana. Jadi pertama saya ya ke SIKL kami diantar ya. Setelah kami medical check up, cek kesehatan apa segala macam, kami diantar ke SIKL dan kami dipesan Grab di situ untuk menuju ke rumah pihak yang mengelola sanggar. Dan sesampainya saya di sana ternyata yang punya sanggar itu orang Madura. Yang punya sanggar yang tempat saya nih ya, yang saya ditetapkan itu orang Madura. Dan kebetulan orang Madura ini suka sekali sama orang Aceh. Nah, di situ saya sudah mudah ya beradaptasi ataupun untuk melakukan sesuatu itu sudah mudah karena memang orang ini suka sama bangsa kita. Welcome lah ya disambutnya. Ya. Dan saya tidak memikirkan di sana ada hantu seperti itu, tidak. Memang tidak. Nah, kita sebagai laki-laki. Ya takut ya. Kan kalau kita di sini takut ya kan. Apalagi negara orang sendiri ya. Iya. Sebulan setelahnya baru ada kawannya kayak. Iya, baru ada kawan. Terus kalian tadi cerita kalau kalian kuliah juga di sana. Selain mengajar, kalian juga kuliah. Jadi double gitu. Iya, kami kuliah di INTI, International University. Nah, itu tempatnya tuh di Negeri 9 ya kan? Iya. Ya, tempatnya tuh di Negeri 9. Kami kuliah di situ selama 1 minggu. 1 minggu saja? Iya, 1 minggu. Di pertemuan pertama itu, di hari pertama itu kami dibawa ke ini apa namanya? KBRI ya, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Nah, di situ kami disambut. Nah, seperti itu. Siapa yang buka kemarin itu ya? Ada bapak dari kedutaan. Kami disambut juga di sana. Disambut orang-orang hebat seperti itu ya. Iya. Nah, jadi kalian kan 3 bulan di sana, cuma seminggu saja ke kampus inti itu. Atau gimana? Gimana, Bang? Kampus inti, kalau ke kampus intinya sering sih. Cuman yang kuliahnya 1 minggu. Setiap bulan 1 minggu atau cuman selama 3 bulan itu hanya 1 minggu? Ya, selama 3 bulan nih 1 minggu. Tetapi kalau balik ke ITI, jalan-jalan di ITI itu sering. Kan? Ya seperti kawan saya Ella bilang tadi, hari pertama itu kami ada namanya penyambutan dari pihak INTI University International dan juga dari pihak KBRI Kedutaan Besar ya, Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Malaysia. Nah, di sana kami ada penyambutan dan juga dihadiri oleh Bapak Rektor kita juga, Bapak Rektor
Pak Herman ya, dan Iya. juga Bapak Rektor yang lainnya dari kampus yang memang ada delegasi yang dikirim ke Malaysia. Nah, setelah itu baru kami kuliah di INTI untuk mendapatkan konversi nilai. Nah, Nah, jadi sebenarnya itu bukan dari Unimal aja nih. Jadi ada beberapa universitas yang bergabung untuk ikut program ini. Nah, ada USU, ada Unsia, ada Ya. Unpad, Unesa, dan masih banyak lagi universitas. Nah, Jadi itu. ramai ya. Iya. Itu pas ditempatkannya kalian berkelompok dengan dari berbeda-beda universitas tidak? Atau ditempatkan satu daerah itu sendiri? Ada yang kenanya satu sanggar itu satu orang seperti Misbah kan. Iya. Kalau saya itu bulan pertama itu sendiri, tapi setelah memasuki bulan kedua tuh baru ada satu orang dari Unesa ya hari itu. Jadi udah ada kawan lah ya. Enggak sebegitu menakutkan lagi Iya. ya. Kalau abang 3 bulan sendiri aja di kampung orang, kira-kira gimana bang? ya seperti itulah. Dibiasain Ya, aja. biasa kan, karena saya tinggal bersama orang Madura, Jawa Timur ya. Nah, tadi kan kalian udah cerita kalau kalian tuh udah sampai ke sanggarnya. Nah, itu kalian langsung ngajar pas sampainya atau besoknya dulu, atau kalian beradaptasi dulu gitu, atau gimana? Gimana nih, Kayla? Nah, jadi pas sampai sanggar nih besoknya hari Sabtu ya. Iya, Jumat kita Jumat kita medical sampai. check up, berarti besoknya hari Sabtu. Nah, di hari Sabtu itu sekolah di Sanggar ini libur, Kak. Jadi kami tidak mengajar langsung. Jadi bisalah istirahat Sabtu Minggu gitu. Jadi pertama kali ngajar itu kalau saya tuh di hari Senin gitu. Nah, jadi kegiatannya tuh pagi-pagi buka pintu pagar untuk anak-anak, ya anak-anak naik gitu. Nanti abis itu mengajar seperti pada umumnya. Oh, jadi Kayla tuh libur sanggarnya itu Jumat, Sabtu, Minggu? seperti Tidak. itu? Jumat kan kami masih di ini pengantaran sore kami Oh. saya sampai, jadi kan nggak mungkin mengajar. Lagian pun sekolahnya itu dari pukul 7 sampai pukul 12 siang saja. Oh, seperti itu. Nah, kalau Bang Misbah sendiri gimana? Langsung Ya, juga? Tidak? sama juga sih, hari Senin masuk Oh. karena di hari Jumat kami sampai di rumah pemilik sanggar. Kalau saya sampai di rumah pemilik sanggar, nggak di sanggarnya. Nah, kalau Ella kan langsung di sanggarnya. Iya. kan? Ya, Sanggar. Oh. Kalau saya sanggar dan rumah itu berbeda, agak jauh lah sedikit. Jadi saya sesampainya di hari Jumat sore kan, di rumah pemilik sanggar itu, di hari Sabtu pagi saya berangkat ke sanggar untuk melihat sanggar. Kayak mana sih sanggar, kan baru dengar nih ada sekolah Indonesia di Malaysia. Negara kan. orang. Saya kan mau lihat ya hari Sabtu saya datang ke sanggar dengan pemilik sanggar tersebut, Lihat melihat dulu. situasi sanggar dulu kan, apa yang bisa kita perbuat nanti pas pertama masuk, bagaimana cara kita beradaptasi dengan anak-anak. Nah, di hari Senin saya baru masuk dan seperti biasa perkenalan dulu pertama kan, ya mengajar seperti biasa di yang pada umumnya. Nah, itu kan mengajar ya. Itu mengajar mereka sudah punya basic bahasa Indonesia. Oh, maaf, sebelumnya mereka itu sudah bisa berbahasa Indonesia atau berbahasa Melayu di sana. Kan tinggal di negara orang ya. Iya, jadi anak-anak yang kami ajarkan itu ada yang anak-anak yang lahirnya di Indonesia, tapi dengan usianya masih dini dibawakan orang tuanya ke Malaysia karena orang tuanya itu bekerja di sana. Nah, ada juga anak-anak yang lahir di sana seperti itu. Otomatis bahasa sehari-harinya atau lingkungannya itu kan sudah teradaptasi dengan bahasa Melayu. Jadi tidak sepenuhnya mereka bisa mengerti gitu bahasa Indonesia seperti itu. Oh, jadi kalau abang sendiri gimana itu? Anak-anaknya sudah seperti itu juga? Sama juga sih, karena memang mereka lahir di sana, besar di sana, dan beradaptasi dengan anak-anak Melayu. Tentunya bahasa Indonesianya tidak bisa ya, memang Total mereka tidak ya, bisa kalau berbahasa di tempat Indonesia. saya nih, di Beda-beda sanggar tempat. saya. Oh iya ya. Ya, memang sepenuhnya harus kita ngajar pakai bahasa Indonesia. Kita bilang ini, dia bilang bukan itu, padahal sama menurut kita artinya, tetapi menurut dia dalam bahasa Melayu itu beda. Nah, disitulah saya memprioritaskan untuk bahasa Indonesia terlebih dahulu, pertama untuk
dapat ijazah nih, dapat ijazah dan yang pintar kan dibawa pulang ke Indonesia dan disekolahkan di Indonesia. Nah itu makanya kan kalau memang dipulangkan ke Indonesia gak mungkin pakai bahasa Melayu kan, pakai bahasa Indonesia kan. Jadi gini Kak, Sanggar ini dari kelas 1 SD lah kalau kita kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Nah biasanya kan kita kalau udah kelas 6 nanti ada ujian dan pembagian ijazah nih. Nah kalau kita di sini emang ijazah, kalau di sana itu yang di Sanggar ijazahnya paket ya. Iya. Nah, ijazah paket gitu. Nah mereka tetap sekolah juga dan mereka lanjut lagi sekolah. SMP-nya itu cuman ada di SIKL ya kan. Iya. Cuman ada di SIKL itu SMP. Dan kuota di SIKL itu juga sayangnya tidak terlalu banyak gitu. Sedangkan anak-anak Indonesia yang kurang pendidikan itu banyak karena kan lokasinya tidak terlalu besar. Jadi hanya menampung beberapa ratusan mungkin ya. Saya juga kurang tahu. Jadi yang selebihnya jika ingin sekolah ke Indonesia itu dibiayain gitu, dibiayakan. Dibiayain oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia ya kan? Iya. Oh. Jadi harus anak-anak di sana tuh yang penting harus semangat belajar. Nah itu kan dari itu sekolahnya itu usia siswanya sama semua atau ada yang berbeda-berbeda seperti itu? Ada yang usia 6 tahun, 7 tahun, ada yang 11 tahun, itu gimana? Itu kan sanggar ya, bukan sekolah resmi, jadi tidak ada usia yang ditentukan. Ada? Kalau di Sanggar saya anak-anaknya itu misal kelas 1 pada umumnya berapa? 7 tahun ya. Iya, itu emang 7 tahun gitu. Kelas 2-nya 8 tahun gitu. Sesuai kalau di Sanggar saya, mungkin berbeda dengan sanggar-sanggar yang lain. Oh, jadi Sanggar KLA sendiri itu seperti di SD di Indonesia ya, ada kelas 1 sampai kelas 6 seperti itu. Iya. Oh, seperti itu. Kalau Bang Misbah gimana? Kalau di tempat saya agak berbeda dengan Sanggar Ela. Ya. Kalau di tempat saya itu ada yang 7 tahun, bahkan ada yang 6 tahun. Tapi paling tinggi itu ada yang 17 tahun. Itu belajar bahasa Indonesia di 17 tahun? Ya, bukan hanya belajar tentang bahasa Indonesia, tetapi mencakup semua pelajaran tentang ilmu pengetahuan, ilmu sosial, pokoknya segala Matematika, ilmu semua lah. pelajaran yang ada di Indonesia mereka pelajari. Matematika, IPA, IPS seperti itu. Jadi yang ngajar semua pelajaran itu Abang sama Kak Ella atau ada kawan-kawan yang lainnya? Iya. Kalau di tempat saya kan memang saya sendiri, ya. Saya sama pemilik sanggar. Nah, Iya. karena pemilik sanggar juga sebagai guru di situ. Nah, jadi kami berdua nih bagi waktu ya. Saya masuk di kelas 1, ibu itu masuk di kelas 3, 4. Nah, dan nanti setelah istirahat saya yang masuk ke 3 dan 4, ibu itu yang masuk kelas 1 dan 2, bagi-bagi di situ. Karena kalau di tempat saya itu cuma ada 2 ruangan. Jadi satu ruangan itu ada 3 kelas, bahkan ada 4 kelas di dalam ruangan itu. Itu 3 kelas, jadi pelajarannya itu kan beda-beda, nggak Iya. sama aja. Beda, karena kan memang kelas 1, 2, 3 kan beda-beda. Ya. Nah, itu di tempat saya kayak seperti itu. Kalau di Piala mungkin agak lain lagi. Iya. Tapi tempat Abang sepertinya menguras tenaga ya. Ya. Enggak, tempat kami juga sebenarnya seperti itu. Jadi kan kelas 1 sampai kelas 6. Nah, jadi di tempat saya itu ada 3 ruangan. Seperti ruko yang panjang gitu kan. Nanti ada sekat-sekatnya. Itu kelas 1, kelas 2. Kelas 1 satu kelas, 2 dan 3 digabung. 4, 5, 6 itu satu kelas. Nah, jadi itu saya mengajarnya di kelas 4, 5, 6 setiap harinya seperti itu. Nah, untuk pelajarannya seperti tadi Bang Misbah bilang, pelajarannya itu kan anak SD kelas 4, 5, 6 otomatis pelajarannya kan berbeda-beda. Nah, jadi saya berbincang gitu kan dengan guru di situ. Kebetulan di sanggar saya itu ada guru 1 orang hari itu, namanya Bu Tina. Nah, beliau mengatakan jadi minggu ini misal saya ngajar anak-anak ini materi kelas 4. Misal pelajaran matematika. Nah, gitu. Saya ngajarinnya materi kelas 4 yang belajar kelas 4, 5, 6. Nah, ketika minggu depan itu kelas misal materi kelas 5. Nah, yang belajarnya itu kelas 4, 5, 6 seperti itu. Jadi semua belajar.
Wah, jadi kalian di sana itu kayak jurusan PGSD ya, bukan lagi jurusan bahasa Indonesia. Sudah mencakup semua mata pelajaran. Iya. Nah, itu sangat luar biasa sih. Gimana rasanya untuk mengajar mata kuliah lain padahal kita sudah fokus di negara kita sendiri untuk bahasa Indonesia. Di sana jadi mengajar semua mata pelajaran. Itu gimana, Kak Ella? Mungkin itu sebuah tantangan sih bagi kami kan. Kami awalnya yang kami ketahui itu kami mengajarkan anak-anak Indonesia agar mereka tuh gimana ya, tidak lupa akan bahasa negara sendiri gitu kan. Jadi pas sampai sana saya juga terkejut gitu pas di sana tuh disuruh mengajar semua pelajaran ternyata. Tapi tidak apa-apa, yang penting anak-anak ini dapat ilmu-ilmu baru gitu. Dan saya juga mengajarkan mereka tentang memperkenalkan mereka tentang budaya-budaya Indonesia yang pastinya, seperti tari saman yang ada di Aceh gitu. Nah, kalau Bang Misbah sendiri gimana rasanya mengajar semua mata pelajaran? Ya sama juga seperti Ella sih, memang sebenarnya agak jauh melenceng ya dari prodi kami pendidikan bahasa Indonesia. Kalau prodi kami sebenarnya difokuskan untuk anak SMP dan juga SMA. Kalau SD kan sekarang itu di kampus ada PGSD ya. Ya mau gimana lagi, karena memang di sana mereka dibutuhkan itu hal ilmu dari pertama, karena di sana mereka tidak pernah sekolah sama sekali. Nah, jadi di sana di SB itu orang itu pertama kali sekolah. Pertama kali orang itu mengenal pulpen, mengenal buku, mengenal huruf. Itu pertama kali. Oh, setabu itu mereka dengan pendidikan berarti ya. Karena memang tidak mendapatkan pendidikan di sana. Karena orang ini orang tuanya ilegal kan. Ya. Kalau memang yang legal kan ada sekolah yang resmi, dia ada SIKL dan bayar di situ mahal. Tidak sanggup lah orang tua yang memang di sini ya, perekonomian itu susah kan. Jadi di sana KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, membuka SB-SB di bawah SIKL. Nah, jadi sanggar bimbingannya, apakah itu di tempat saya di Kubu Gajah, Hulu Kelang, di Gelang, di Pahang, pokoknya seluruh Semenanjung Malaysia itu dibuka SB-SB untuk mempermudahkan anak-anak Indonesia yang memang sudah berumur 6-7 tahun pokoknya ke atas itu untuk mendapatkan pendidikan, karena pendidikan adalah hak segala anak bangsa. Ya, tadi kan Abang sempat bilang di tempat Abang itu ada yang umur 17 tahun. Iya, ada. Itu 17 tahun memang gak bisa apa-apa. Seperti itu. Bukan tidak bisa apa-apa. Pertama memang tidak bisa apa-apa. Menghitung tidak bisa, apalagi tidak mengenal angka dan huruf sama sekali. Itu, dan dia ini baru kelas 4 SD. 17 tahun 4 SD. 17 tahun sebenarnya, kalau 17 tahun kan sudah 2 SMA kan? Iya. 2 SMA. 18 tahun udah 3 SMA udah tamat. Ini 17 tahun masih di kelas 4 SD. Dan masih belajar tentang menghitung, baca membaca, masih hal-hal yang kelas anak TK. Kalau kita di sini masih TK. Tapi kalau menurut saya dengan adanya anak ini, dia tidak, misalnya dia mau belajar gitu, tapi tidak masalah dia mau kelas berapa, yang penting dia mau datang ke sanggar dan belajar aja, itu udah sebuah hal yang sangat luar biasa menurut saya. Jangan dipandang dari sudut umur ya kan, karena nanti anak-anak mungkin agak minder ya kan. Jadi dengan adanya sanggar ini bisa mengenal huruf, angka, itu udah Masya Allah. Di kakak juga ada nih yang umurnya sudah belasan tahun. Di sanggar saya belum ada. Belum ada. Di Abang aja. Itu luar biasa ya. Karena sanggar-sanggar ini bukan sanggar yang udah dibangun sangat lama. Jadi sanggar ini baru dibangun beberapa tahun yang lalu saja. Jadi sebelum-sebelumnya itu anak-anak Indonesia di sana yang orang tuanya itu tidak berdokumen lengkap, itu anak-anak ini tidak bisa menempuh pendidikan seperti itu. Tadi kan Bang Misbah bilang kalau ada anak yang umur 17 tahun gitu di sanggarnya. Nah, itu gimana sih menghadapi anak umur 17 tahun? Pasti berbeda dong dengan anak-anak di bawahnya gitu kan. Ini luar biasa nih. Sebenarnya kalau dengan menghadapi anak 17 tahun itu sama juga sih dengan
lebih capek kita hadapi yang masih umur 7-8 tahun daripada yang 17 tahun ini. Karena kalau 17 tahun ini kita sekali berbicara Udah Paham. udah dia, paham, ya. berarti kalau kita marah udah ngerti lah. Oh. Tetapi kalau yang 7-8 tahun ini Wah. walaupun kita marah-marah di situ orang itu digapen. Nah, kalau yang 17 tahun ini Udah karena paham. memang sudah remaja, Iya. nah, jadi mudah. Memang lebih sulitnya kita hadapi anak yang 7-8 tahun. Nah itu, dan saya salut juga sama yang 17 tahun ini, si Aidil namanya kan. Dia tetap mau belajar. Bahkan bukan satu orang di situ yang 17 tahun. Oh, ada lagi? Ada 4 orang yang kelas 4. Tetapi bukan 17 tahun. Ada 2 orang 17 tahun dan 2 orang lagi 15-16. Nah itu kan mereka udah bisa buat geng ya, ada 16, 15 gitu kan. Itu harusnya kalau ditegur itu pasti ada kenakalan remaja lah di situ, Iya. tapi tidak. Tidak, karena memang ya kita sebagai anak muda lah, tahu lah. Kita pun pernah remaja di sana ditegur sama anak yang usia yang lebih tinggi di atas kita, misalkan 5 tahun di atas kita agak segan ya kan. Begitu juga dengan orang itu. Ya memang di sana lebih capek hadapinya anak yang 7-8 tahun, bukan yang 15, 16, 17 tahun ini. Iya. Ya, karena memang sekali kita bicara udah ngerti orang ini. Dan juga tentang pas kita belajar itu orang ini cepat ngerti, karena memang mungkin IQ-nya udah tinggi, beda sama yang 7-8 tahun ini. Kecil ya. Ya udah cepat lah ngerti ya. Nah tadi Itu kan sih. Kalau di sanggar saya nih kan, berarti saya ngajarnya di kelas 4, 5, 6. Nah, anak-anak ini sebelum jam masuk pelajaran, masuknya jam 7.30 gitu kan, pukul 7.30. Nah, mereka tuh datang pukul 7 tuh udah datang, semangat sekali. Nah, jadi udah standby gitu kan, udah semangat gitu. Jadi mereka berbicara-bicara atau main-main lah sama kawan-kawannya. Tepat pada pukul 7.30 tuh langsung duduk dengan rapi untuk siap belajar gitu. Berbeda dengan yang tadi kan, karena terlampau aktif. iya, kalau di sanggar saya kan kelas 4, 5, 6 tuh mungkin udah lebih mengerti gitu karena udah besar gitu. Nah, jadi langsung ketuanya mimpin doa gitu, langsung absen dan mulai pembelajaran seperti itu. Jadi tidak ada yang anak lari-lari gitu. Ada sih, tapi itu kelas bawah ya, kelas 1, 2, 3 seperti itu. Nah itu kan sekolah SB ya disebutnya ya. Itu pasti banyak SB di sana. Iya banyak. Iya, kan tadi kan kami berlima. Iya. Nah, saya di Hulu Kelang, Misbah di Kubu Gajah, Afridawati di Sanggar di Kelang. Iya. Kalau Nur Aida Sazwani itu di Sanggar Sungai Besi. Dan satu lagi itu ada Abdul Gania, itu dia di Sanggar El Shaddai ya kalau nggak salah, di Kelang juga. Jadi ada juga kawan-kawan lain yang dari universitas lain itu di sanggar-sanggar lain. Jadi sangat banyak sanggar. Alhamdulillah ya. Jadi membuka kesempatan bagi anak-anak Indonesia untuk belajar. Nah itu kan SB itu sekolah bahasa Indonesia ya, apa sih namanya penyebutannya, nggak ada? Sanggar bimbingan Oh sebenarnya. sanggar bimbingan, itu semua sanggar. Iya, sanggar bimbingan, disingkatnya SB. Oh seperti itu. Nah jadi sanggar itu jadi terbuka untuk umum dong, usianya ya, tidak ada ditentukan ini harus untuk jenjang SMP, SMA, tidak ya? Nah, sanggar itu cuman SD kan? Iya, cuma SD. itu. SD. Tidak ada SMP. Tapi di abang nyantol yang SMA seperti itu. Iya, tetapi kan dia masih SD karena memang untuk apa dia SMA karena Untuk belajar Basic-nya dasar-dasar. belum, dasarnya belum ada. dasar. ya seperti itu. Emang capek sih. Agak kasihan juga kan karena memang anak-anak pekerja Indonesia yang ada di Malaysia anaknya tidak mendapatkan pendidikan, tetapi dengan ada sanggar bimbingan ini Mereka bisa. kok keren pokoknya ya. Wah, itu program yang sangat keren menurut saya yang dibuat oleh kedutaan, dan di sana yang sudah terdaftar sanggarnya ada 53 sanggar. Oh banyak. Banyak, dan itu seluruh semenanjung Malaysia yang sudah ada. Nah itu kan banyak sudah, tapi kuotanya tetap terbatas per sanggarnya.
Kuota apa ini? Kuota siswanya? Tidak. Tidak. Sebanyak Kalau- apapun itu diterima. Diterima. Iya, kalau di Sanggar saya diterima. Untuk abang sendiri gimana? Iya, sama Terbatas? juga. Tidak. Nggak terbatas. Kan? Peluang besar ya kan? Ya, siapa saja boleh masuk di sana kan, asalkan memang anak Indonesia yang tentunya kan, anak Malaysia mana mau masuk karena mereka ada sekolah sendiri ya. Iya. Ya. Apalagi mereka sudah resmi ya ngapain? Iya. Nah tadi kan itu katanya student mobility ini perdana tahun ini. Iya. Berarti Sanggar Tahun kemarin, Oh, tahun 2023. Oh 2023 ini 2024 berarti ini angkatan kedua nantinya Iya. akan dibuka. Iya. Akan dibuka ya teman-teman, jangan lupa ikut nanti. Nah jadi untuk program ini baru tahun pertama tahun lalu. Iya. Jadi sebelum kakak dan abang ini di sana siapa yang mengajar? Yang punya sanggar? Iya, yang punya sanggar dan ada anak KKN. Oh, kakak. Ada anak KKN internasional ya. Ya. Ya, KKN di sana yang mengajar cuma 20 hari orang itu mengajar. Wah sedikit ya, Ya. sebentar saja. Kalau di Sanggar saya Iya. itu setiap bulannya, kalau informasi ya dari Ibu Tina bilang, setiap bulannya tuh ada datang anak KKN. Itu kalau anak KKN itu 20 hari seperti Misbah bilang. Ada juga dari volunteer Indonesia yang singgah di sana untuk mengajar anak-anak di sana juga. Dan Ibu Tina pas pertama saya bilang, kamu Bu Ella sampai bulan berapa gitu kan. Saya bilang sampai Desember tanggal 31. Beliau terkejut, dan terkejut beliau tuh merasa sangat bahagia karena kan selama ini di Sanggar saya itu yang mengajar hanya Bu Tina seorang, hanya Bu Tina satu-satu guru di sana. Untuk semua kelas. Iya. Wah. Luar biasa kan. Jadi Bu Tina pertama ngajar di kelas 456, kemudian memberi tugas atau apa ke kelas 456, baru beliau mengajar di kelas 1, 2, 3 seperti itu. Jadi hanya Ibu Tina, selebihnya dibantu oleh KKN ataupun volunteer seperti itu. Oh seperti itu. Ya. Oh seperti itu ya, jadi tentang sanggar tersebut ya. Ya. Itu sangat menarik sih sebenarnya. Nah jadi untuk kalian jangan lupa ikut ya tentang student mobility ini. Nah itu terkait tentang Malaysia nih. Iya. Setahu saya ya, di orang Aceh nih banyak nih yang merantau ke Malaysia. Bahkan orang kampung saya ada nih yang ke Malaysia. Pernah nggak sih jumpa orang Aceh di sana? Tempat siapa duluan nih? Oh, tempat siapa nih? Kayla dulu deh. Oke lah. Baik, kalau di tempat saya itu di Hulu Kelang. Sejauh saya di sana, saya belum pernah jumpa nih sama orang Aceh. Kalau di tempat daerah saya ya kan. Iya. Kalau untuk makanan mie Aceh juga saya tanya, ibu pengen kali, rindu kali sama mie Aceh gitu kan. Ada daerah sini. Nggak tahu Bu, mungkin daerah kampung lain gitu yang ada, misal daerah lain gitu. Tempat sini tidak ada Bu katanya kan. Jadi kalau untuk daerah saya tidak ada. Jadi kalau untuk di luar, pas kami pergi jalan-jalan hari itu kan, itu jumpa sama orang Aceh, pas sama Misbah juga jalan-jalannya kan. Jadi pas Misbah lagi foto-foto, langsung orang itu berbicara sama Misbah dan mereka berbicara bahasa Aceh kan. Saya langsung, secepat itu Misbah menemukan orang Aceh di sana. Sedangkan saya di Sanggar tidak jumpa sama orang Aceh. Misal daerah-daerah Sanggar saya belum pernah jumpa. Oh jadi kalian pas jalan-jalan itu ke Sanggar Bang Misbah seperti itu? Enggak, bukan. Bukan, jalan-jalan ke destinasi wisata di sana sih Ya. sebenarnya. Nah jadi Bang Misbah ini sering ya jumpa orang Aceh di sana? Kalau saya dari wajahnya baru langsung dipanggil di sana. Kebetulan di tempat saya tinggal di Kubu Gajah itu, dan nama wilayahnya itu Sungai Bulu. Nah, Sungai Bulu. iya. Serasa tinggal di Bulu. Di Bulu, Sungai Bulu itu memang banyak sekali orang Aceh. Ya, rata-rata orang Aceh yang jualan mie Aceh, jualan nasi, ya, kuah plik di sana apa segala macam, mulai dari kedai runcit itu semua milik orang Aceh. Orang Aceh di sana sudah kaya lah, sudah buat rumah di sana juga, sepertinya udah jadi warga di sana. Dan juga saya yang sangat kagum terhadap orang-orang Aceh yang ada di Malaysia ini, itu kompakan. Jadi pada saat kami lagi program ini, program Student Mobility ini, pada saat itu lagi musim Maulid Nabi. Ya,
Jadi di sana orang Aceh ini membuat maulid di masjid Aceh lagi. Iya. Oh, memang ada masjid khusus Aceh. Orang Aceh yang buat masjid itu. Oh. jadi orang itu membuat di masjid Aceh. Pada saat itu orang itu ada 26 sapi dan 16 kambing. Wow. Untuk 26 sapi, udah kayak Ya. kurban. Oh. Besar maulidnya ya, gitu. besar lagi. Itu semua diundang. Orang-orang Aceh yang ada di perantauan datang ke sana makan sama-sama, mendengarkan ceramah. Ya, sama seperti di Aceh juga, maulid di Aceh. Cuman kekurangannya tidak ada zikir di sana. Nah, mendiki kalau bahasa Aceh kan. Ya. Tidak ada. Orang itu cuma mendengarkan ceramah dan ketemu dari Aceh Utara, Aceh Timur, PD, Birin, Banda Aceh segala macam lah, seluruh Aceh berkumpul di situ. Nah, itu sih paling menarik kalau masalah orang Aceh sana, itu kekompakannya luar biasa. Jadi abang di sana berasa tinggal di kampung halaman Iya. juga ya. Rame juga lagi Iya. orang di situ. Rame. Itu kalau saya sendiri cuman beda mata duit ya. Mata ringgit ya. Kalau di sekitar saya itu semua orang Aceh. Dari pangkas rambut, beli jajan di kedai itu orang Aceh semua. Makan. Pokoknya di masjid ketemu orang Aceh lagi. Cuma mau kemana-mana orang Aceh dia. Jadi kakak sendiri gimana? Itu kan pas maulidan gitu. Kakak di sana ada juga maulidnya? Nggak ada? Kalau saya ada kemarin itu, waktu itu diajak ke Hulu Kelang. Nah, jadi yang punyanya sanggar Hulu Kelang ini, Hulu Kelang, satu lagi Hulu Langar, sorry. Jadi yang punya sanggar Hulu Kelang ini dia ada pemiliknya tuh ada 2 sanggar, ada di Hulu Kelang dan Hulu Langar. Nah, waktu itu acara Maulid Nabinya itu di Sanggar Hulu Langat ini. Nah, saya juga diajak. Nah, yang buatnya tuh organisasi kalau nggak salah saya itu Kerinci, dari Kerinci. Jadi itu bukan dari orang Aceh. Aceh. Oh, Aceh. Bukan dari orang Aceh tapi dari orang Kerinci. Oh. Nah, jadi sama juga, mereka juga sangat kompak sekali gitu. Ada makanannya juga gitu. Kalau di hari itu yang saya lihat ada yang namanya tarian, nah bukan zikiran. Habis itu ada juga yang selawat seperti itu, bukan zikir yang seperti yang Di Aceh gitu. Kalau di Aceh rame, heboh aja gitu ya, ramai-ramai. Ini makanya kalau di Aceh kan pakai nasi kuah. Ya. Kalau di sana enggak, langsung taruh aja Di gitu piring. di piring seperti itu. Oh. Nah, itu seputar tentang Malaysia ya teman-teman. Nah, ini kira-kira dari kakak dan abang ini ada nggak saran atau motivasi yang ingin disampaikan kepada penonton terkait student mobility? Dari Bang Misbah deh. Kalau dari saya, untuk program ini memang luar biasa. Mudah-mudahan banyak tahun ini banyak yang mendaftar dan juga banyak mahasiswa yang berpartisipasi di sini, karena memang sangat kalau istilah kami itu dapat pahala. Nah, karena memang mengajarkan anak-anak bangsa, dan menurut saya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang dapat memanusiakan manusia. Itu sih, terima kasih. Nah, kalau menurut saya kepada teman-teman yang di luar sana, persiapkan diri terlebih dahulu. Nah, di tahun ini insya Allah akan dibuka lagi program Student Mobility ke Malaysia juga. Nah, persiapkan mental, persiapkan kesehatan tentunya. Jangan sampai sana nanti drop sakit seperti itu kan. Kemudian bagi teman-teman di luar sana, harap ikut gitu kan, untuk ikut program ini. Kenapa sih gitu? Karena dengan kita ikut program ini, kita itu bisa yang pertama kita bisa ke luar negeri gitu secara gratis gitu loh teman-teman. Kita juga dibiayai gitu dari tiket pesawat, visa, kemudian juga uang saku. Nah, kemudian ketika kita sampai di sana, kita banyak sekali teman-teman dari beda universitas. Nah, selanjutnya ketika kita di sana, kita dapat mengetahui budaya-budaya di Malaysia seperti itu. Nah, jadi jangan lewatkan kesempatan berharga ini sih kalau menurut saya. Nah, itu tadi teman-teman obrolan kita bersama dengan Bang Misbah dan Kak Ella tentang pengalaman mereka pada saat mengikuti program Student Mobility di Malaysia.
Semoga informasi ini disampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Dan pada saat ada program di kampus, tolong kalian ikuti, baik itu di luar maupun di dalam negeri. Sekian, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like my name Lazarus, no Satan gon' be mad at this. I had to ask my dad if it's okay to swing my bat at this. He said, boy, if I picture this out of the park, moving so quick it's like they stuck in park.